Pertemuan hari ini, kita akan membahas 50 teknik dalam menganalisis bisnis. Teknik merupakan metode yang digunakan untuk melakukan tugas analisis bisnis. 50 teknik yang telah disebutkan dalam buku Babok Guide merupakan teknik yang paling umum dijalankan oleh para analis bisnis. Tapi, nggak semua teknik-teknik yang ada di dalam daftar itu akan selalu digunakan untuk kedepannya loh teman-teman. Karena dunia kita kan akan semakin canggih dan modern nih. Jadi pasti aja teknik-teknik yang ada di dalam daftar itu bisa berubah, tergantung kebutuhan di masa depan. Bisa jadi ada teknik yang akan dihapus karena nggak akan digunakan lagi. Atau ada teknik yang ditambahkan, atau ada juga teknik yang akan di-upgrade ke depannya. Nah, cara seorang analis bisnis untuk menentukan teknik mana sih yang tepat untuk digunakan, itu biasanya berdasarkan pengalaman tersendiri, pengalaman dia sebelumnya, atau dia memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan teknik yang baik untuk digunakan. Di sini aku nggak akan jelasin 50 teknik secara full, jadi aku cuma jelasin beberapa aja yang familiar. Sisanya kalian bisa baca sendiri dan pahami di Babok Guide tentang teknik halaman 217. Nah, ini merupakan 50 teknik dalam analisis bisnis. Kalian bisa baca sendiri daftarnya dan mari kita mulai penjelasan pertama. Yang pertama adalah acceptance and evaluation criteria, merupakan ukuran untuk menilai dan membandingkan solusi dan desain alternatif. Dilakukan secara terukur dan kriteria yang diuji harus memiliki penilaian yang objektif dan juga konsisten. Elemen yang diperlukan dalam tahap ini adalah nilai atribut atau kriteria dan melakukan penilaian, dan juga ada tes stabilitas untuk penilaian penerimaan dan pengukuran untuk evaluasi. Dilakukan sebagai parameter apakah sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau belum. Selanjutnya adalah manajemen backlog. Backlog digunakan untuk merekam, melacak, dan juga memprioritaskan pekerjaan. Kalau kalian nggak tahu backlog itu seperti apa, anggap aja kalian lagi ada di McD, kalian udah pesan makanan, kalian terima nomor pesanan kan yang ada di struknya itu. Nah, dari nomor itu kita bisa lihat di layar apakah pesanan kita sudah dalam status sedang disiapkan atau sudah siap diambil. Nah, cara kerja backlog itu sama seperti itu. Lalu elemen yang ada di dalam manajemen backlog ini adalah item atau tugas yang tersimpan atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Lalu ada prioritas untuk menentukan mana tugas yang lebih penting. Lalu ada estimasi pengerjaan tugas dan juga mengelola perubahan pada backlog. Jadi kalau ada tugas satu sudah selesai, maka tugas tersebut harus dihapus dari daftar dan memprioritaskan tugas lain untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah Business Model Canva atau BMC, di mana BMC digunakan untuk menjelaskan suatu perusahaan dalam membuat, menyampaikan, dan mengambil nilai keuntungan untuk dan dari pelanggannya. Jadi ketika kalian disuruh untuk membuat BMC, maka orang lain itu bisa mengerti alur yang ada di dalam perusahaan kalian. Nanti di matkul Technopreneurship kalian akan belajar membuat BMC dari suatu inovasi yang kalian punya. Selanjutnya adalah decision analysis, merupakan analisis keputusan yang diambil untuk menilai masalah dan kemungkinan yang terjadi untuk menentukan hasil alternatif dalam kondisi yang belum pasti. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk menganalisis keputusan adalah mendefinisikan masalah dari keputusan yang diambil, mencari keputusan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif yang akan diterapkan, atau malah menerapkan pilihan yang utama. Selanjutnya adalah risk analysis and management. Di sini kamu diminta untuk mengidentifikasi resiko yang bisa terjadi, menganalisis dan mengevaluasi resiko, serta mencari solusi untuk mengelola resiko tersebut. Langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dalam menganalisis resiko adalah mengidentifikasinya, menganalisis, mengevaluasi, dan juga memberikan treatment atau mencarikan solusi untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang teknik analisis bisnis yang familiar banget di telinga kita. Sebenarnya masih banyak juga yang belum aku sebut dan aku jelasin.
Contohnya kayak sequence diagram, scope modeling, SWT analisis yang pastinya sering banget dibahas dan pastinya sering banget jadikan tugas. Terus ada use case and skenario, apalagi ya yang familiar banget dengan kita. Jadi kesimpulannya adalah dari 50 daftar teknik di atas, ada beberapa yang emang sering banget digunakan karena tekniknya akan selalu efektif dan efisien bagi beberapa perusahaan atau organisasi. Maka, seorang bisnis analis harus bisa menentukan teknik mana nih yang tepat untuk digunakan di dalam sebuah organisasi. Untuk menjawab itu, seorang bisnis analis harus membaca dan memahami dokumentasi perusahaan agar bisa menentukan teknik yang tepat.